Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fauzan Hakim. Saya dari Prodi Bahasa Arab semester 2 kelas B Universitas Islam Negeri Mataram. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep belajar. Mengenai konsep belajar terdapat 5 hal yang berkaitan dengan konsep belajar. Yang pertama adalah definisi belajar. Yang kedua, ciri perubahan sebagai hasil belajar. Yang ketiga, bentuk-bentuk belajar. Yang keempat, tahapan belajar. Dan yang kelima, faktor yang mempengaruhi belajar. Setelahnya kita langsung ke definisi. Jadi belajar adalah suatu proses mental yang melibatkan penerimaan, pemrosesan dan pemahaman informasi atau pengetahuan baru yang dapat mengubah perilaku, pemikiran atau keterampilan seseorang. Belajar juga dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memperoleh pengalaman baru melalui interaksi dan lingkungan atau melalui pengalaman mandiri. Adapun perubahan sebagai hasil belajar dapat dilihat dari beberapa hal, di antaranya 1. Perubahan dalam pengetahuan. Perubahan ini terjadi ketika seseorang memperoleh pengetahuan baru atau menambah wawasan dalam bidang tertentu. Seorang yang belajar secara aktif dan memiliki pengetahuan yang lebih luas daripada sebelumnya. Yang kedua adalah perubahan dalam keterampilan. Ketika seorang belajar, dia akan mengembangkan keterampilan baru atau meningkatkan keterampilan yang telah dimilikinya. Misalnya, seorang yang belajar bahasa baru akan mengembangkan keterampilannya berbicara, mendengarkan, membaca dan menulis dalam bahasa tersebut. Yang ketiga adalah perubahan dalam sikap. Belajar juga dapat mempengaruhi sikap seseorang terhadap sesuatu. Misalnya, seseorang yang belajar tentang konversi lingkungan dapat menjadi lebih peduli dan bertindak untuk melindungi lingkungan. Yang keempat adalah perubahan dalam perilaku. Belajar dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Ketika seorang belajar, dia dapat memperoleh keterampilan baru yang dapat membantu dalam pekerjaan atau kehidupan sehari-hari. Dalam keseluruhan, perubahan sebagai hasil belajar dapat dilihat dari peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku seseorang. Hal ini dapat membantu seseorang untuk lebih sukses dan meraih tujuannya. Dalam ruang lingkup psikologi pendidikan, terdapat beberapa bentuk belajar yang berbeda. Berikut adalah beberapa bentuk belajar yang umum dalam psikologi pendidikan. 1. Belajar melalui penguatan impor sementara. Bentuk belajar ini terjadi ketika seseorang mendapatkan pengalaman yang menyenangkan atau tidak menyenangkan setelah melakukan perilaku tertentu. Pengalaman yang menyenangkan akan meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut terulang lagi, sedangkan pengalaman yang tidak menyenangkan akan menurunkan kemungkinan perilaku tersebut terulang lagi. Yang kedua, belajar melalui pengamatan, observational learning. Bentuk belajar ini terjadi ketika seorang belajar dari pengalaman orang lain atau lingkungannya. Contohnya, anak-anak belajar bicara dan mengamati dan meniru orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga, belajar melalui pengolahan informasi, information learning. Untuk belajar ini terjadi ketika seseorang memproses informasi dan mengubahnya menjadi keterampilan baru. Contohnya, ketika seseorang belajar membaca, ia mengolah informasi, huruf dan kata menjadi makna yang dapat dipahami. Yang keempat, belajar melalui pengalaman langsung, experimental learning. Bentuk belajar ini terjadi ketika seorang mempelajari sesuatu melalui pengalaman langsung, seperti melakukan eksperimen, mengunjungi tempat-tempat tertentu atau melakukan kegiatan fisik yang berhubungan dengan subjek yang dipelajari. Yang kelima adalah belajar melalui pembelajaran kolaboratif. Bentuk belajar ini terjadi ketika seseorang belajar melalui interaksi sosial dengan orang lain, seperti diskusi kelompok atau proyek kelompok. Melalui interaksi tersebut, melalui interaksi tersebut, individu dapat berbagi pengetahuan dan ide-ide serta memperkuat pemahaman mereka sendiri. Yang keenam, belajar melalui pemecahan masalah atau problem. Soal pengeluarannya, bentuk belajar ini terjadi ketika seseorang mempelajari cara menyelesaikan masalah atau mengatasi tantangan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Contohnya, ketika seseorang menghadapi masalah matematika, ia memecahkan masalah tersebut dengan menggunakan strategi yang dipelajari sebelumnya. Yang ketujuh adalah belajar mandiri atau self-directed learning. Untuk belajar ini terjadi ketika seseorang memilih
dan mengatur sendiri cara belajarnya. Contohnya, ketika seorang memilih buku atau sumber belajar lainnya, mengatur jadwal belajar sendiri, dan menentukan cara evaluasi diri untuk memastikan pemahaman dan kemajuan belajarnya. Untuk memastikan pemahaman dan kemajuan belajarnya, itu tahapan belajar dalam ruang lingkup psikologi pendidikan. Tahapan belajar dalam ruang lingkup psikologi pendidikan dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu 1. Tahap pengamatan observasi atau observasi. Tahapan pertama dalam belajar atau pengamatan, di mana itu mengamati lingkungan sekitarnya dan mengumpulkan informasi tentang objek atau situasi yang dihadapi. Yang kedua adalah tahap perhatian atau attention. Dalam melakukan pengamatan, individu harus memilih informasi yang relevan dan memusatkan perhatian pada hal yang penting, sehingga tahap pemrosesan informasi. Yang ketiga, tahap pemrosesan informasi. Tahap ini melibatkan pengolahan informasi yang telah dipilih pada tahap sebelumnya. Pada tahap ini, individu mengorganisasi informasi, membandingkan dengan informasi yang telah diperoleh sebelumnya, dan memperkuat ingatan. Yang keempat adalah tahap memori. Memori melakukan tahap penting dalam belajar. Pada tahap ini, individu menyimpan informasi dalam memori jangka pendek dan jangka panjang. Yang kelima, tahap pemilihan selection. Tahap pemilihan adalah kata individu memilih tindakan atau respons yang tepat berdasarkan pada informasi yang telah diproses dan disimpan pada tahap sebelumnya. Yang keenam adalah tahap penerapan atau application. Tahap ini melibatkan penggunaan informasi yang telah diproses dan dipilih untuk menyelesaikan tugas dan masalah yang dihadapi. Dalam ruang lingkup psikologi pendidikan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi belajar. Antara lain 1. Motivasi. Motivasi adalah faktor yang penting dalam belajar, karena tanpa motivasi yang cukup, seorang tidak akan memiliki minat untuk belajar dan mencapai tujuan belajarnya. Ada 2 jenis motivasi, yaitu motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri sendiri, dan motivasi ekstrinsik atau motivasi dari faktor luar diri atau orang lain. Yang kedua faktor dalam mempengaruhi belajar kedua adalah kongsi atau pemahaman. Juga mempengaruhi belajar kemampuan seorang untuk memahami informasi baru, mengingatnya dan menerapkannya dalam situasi yang berbeda, memainkan peran penting dalam belajar. Yang ketiga, lingkungan belajar. Lingkungan belajar juga mempengaruhi belajar. Sebuah lingkungan belajar yang akan nyaman, aman, dan menyenangkan akan membantu seorang untuk lebih mudah dalam mempertahankan informasi baru. Yang keempat, keterampilan sosial. Keterampilan sosial seperti kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan mengolah konflik juga mempengaruhi belajar. Keterampilan sosial yang baik dapat membantu seorang untuk berinteraksi dengan teman sekelas dan guru, mengelola stres, dan mencapai tujuan belajarnya. Yang kelima adalah intelijensi. Kemampuan intelektual seperti seseorang juga mempengaruhi belajar. Seseorang dengan kecerdasan tinggi cenderung memiliki kemampuan untuk memahami dan mengingat informasi dengan lebih mudah. Yang keenam, gaya belajar. Gaya belajar seorang juga mempengaruhi cara-cara seorang belajar dan memperoleh informasi. Ada beberapa gaya belajar seperti gaya visual, auditif, dan kinestetik. Setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda, dan menemukan gaya belajar yang cocok dapat membantu seorang untuk lebih mudah belajar. Yang ketujuh, yang terakhir adalah emosi. Emosi juga mempengaruhi belajar karena keadaan emosional seorang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memperhatikan informasi baru dan mempertahankannya dalam jangka waktu yang lama. Emosi yang positif dapat membantu seorang untuk lebih mudah dalam belajar. Demikian presentasi dari saya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.